Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sampling teknik, yaitu tentang simple random sampling. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Winda Capricornia Rismawati, dengan NIM terakhir 101, dilanjutkan dengan Tanya Aulia Ramadanti dengan NIM terakhir 007, dan ada Ratri Berlianda Putri dengan NIM terakhir 065, dan yang terakhir ada Faza Laili dengan NIM terakhir 124. Yang akan mempresentasikan dengan topik judul jurnal yang kami ambil, yaitu pengaruh kualitas produk dan tingkat harga terhadap keputusan membeli hortikultura organik di kebun Fakultas Teknologi Pangan, Pertanian, dan Perikanan di Universitas Nusa Dipa, yang telah ditulis oleh Menge, Noni, dan juga Nong pada tahun 2023. Latar belakang yang terdapat pada jurnal yang digunakan telah memenuhi 6 prinsip latar belakang. Prinsip yang pertama yaitu topik penelitian. Topik penelitian yang diangkat pada jurnal ini adalah kualitas produk dan harga yang mempengaruhi kepuasan dan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian produk. Kemudian prinsip yang kedua yaitu fenomena penelitian. Pada masalah yang diangkat diperkuat dengan fenomena penelitian terdahulu yang dikatakan oleh Kotler dan Keller pada tahun 2009, yakni mengatakan bahwa harga mengkomunikasikan positioning nilai yang dimaksudkan dari produk. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu identifikasi masalah. Masalah yang diangkat yaitu konsumen mempertimbangkan kesesuaian kualitas produk dengan harga yang ditawarkan dalam memutuskan pembelian produk di kebun FTP3. Kemudian dilanjutkan dengan fokus pada satu masalah. Variabel yang menjadi objek fokus dari penelitian adalah keputusan pembelian hortikultura organik. Dengan variabel-variabel yang mempengaruhi objek fokus utama ini adalah kualitas produk dan tingkat harga. Kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan penelitian sebelumnya. Sebelumnya saya ingin mengkoreksi bahwa selain dari data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari hasil turun lapang, peneliti juga melakukan riset perpustakaan melalui dokumen, catatan, dan juga literatur lainnya yang mendukung penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, peneliti tidak menyertakan pernyataan ini di latar belakang, melainkan di bagian metode penelitian. Selanjutnya adalah mencari dukungan berdasarkan teori ahli. Jurnal ini menyertakan berbagai pernyataan dan juga opini yang didukung oleh berbagai ahli. Contohnya seperti Peter, Kotler dan Keller, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan membahas mengenai variabel, jenis penelitian, serta jenis data yang digunakan. Nah, pertama saya akan membahas mengenai variabel, di mana pada penelitian ini variabel yang digunakan ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan ada dua, yaitu produk yang dilambangkan dengan X1 dan harga yang dilambangkan dengan X2. Nah, selanjutnya adalah variabel terikat, di mana variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah keputusan pembelian atau yang dilambangkan dengan Y. Nah, selanjutnya adalah jenis data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah ordinal. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini tuh menggunakan kuesioner dengan skala Likert, sehingga jenis data yang cocok untuk digunakan adalah data ordinal. Nah, yang terakhir adalah jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian secara primer dan penelitian secara sekunder. Penelitian secara primer ini dilakukan secara langsung dengan memberikan kuesioner kepada responden, dan jawaban dari responden tersebut akan diolah dan ditarik suatu kesimpulan. Nah, untuk penelitian secara sekunder sendiri ini merupakan penelitian yang diambil dari jurnal, buku, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat mendukung dari penelitian yang kita angkat. Nah, demikianlah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji validitas atau uji validasi. Jadi uji validitas sendiri digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pada artikel atau pada jurnal ini, uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai R hitungnya atau correlated item total correlation dengan nilai R tabelnya. Nah, jika
R hitung lebih besar daripada R tabel pada taraf signifikan 5%, maka pernyataan tersebut atau kuesioner tersebut dinyatakan valid. Seperti yang dapat dilihat teman-teman di sini pada tabel sebelah sisi kanan, di bagian quotient correlation dibandingkan dengan R tabelnya sendiri yang kita pakai yaitu signifikansi 5%, diketahui bahwa nilai dari R hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai dari R tabel, dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% tadi. Hal ini berarti bahwasanya uji kualitas atau validitas data yang ditunjukkan dari uji validitas bahwa variabel ada variabel X1 yaitu kualitas produk, tingkat harga yaitu X2, dan keputusan pembelian produk yaitu Y dinyatakan valid dengan data tersebut. Oke, next di pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai uji reliabilitas. Uji reliabilitas sendiri merupakan uji yang menunjukkan sejauh mana sih suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Nah, bila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut dikatakan reliable. Hal ini dikatakan menurut Ardianto Elvinaro pada tahun 2010. Nah, teman-teman dapat dilihat pada layar bahwa suatu variabel dikatakan reliable jika memenuhi nilai alfa lebih besar dari 0,60, yaitu bila penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi sebaliknya, bila alfa itu kurang dari 0,60 maka dianggap kurang handal. Di sini memiliki arti bahwasanya bila variabel-variabel tersebut dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Nah, dari tabel yang teman-teman dapat lihat di bagian bawah yaitu hasil, diketahui Cronbach alfanya itu lebih besar daripada standar reliable yaitu 0,60, baik dari kualitas produk X1, tingkat harga X2, keputusan pembelian yaitu Y, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil yang diperoleh setelah uji reliabilitas menunjukkan dari variabel X1, X2, dan juga Y bila diuji selanjutnya atau seluruh variabel menunjukkan nilai yang reliable yaitu di atas standar reliabilitas yaitu di atas standar 0,60. Baik, sekian presentasi dari tim dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada persalahan pengucapan dan perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next materi.